Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Ini ya Mas ya. sejahtera buat kita semua. Salam. Nama saya Heru Mahmudi Saryawan. Saya transportasi dan saya mewakili teman-teman yang hadir. Dan wajah dari saya kepala Desa Kualitas SP, kepala bidang dari Pak. Saya Jadi, maka saya terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Pada kesempatan ini saya ingin membahas perspektif Kota Samarinda dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau dan cerdas, serta komitmen kami dalam pengembangan pembangunan Jakarta yang mana kita bahas pada pagi hari ini, yaitu kebijakan aksi optimalisasi peran multi stakeholder dalam implementasi zero emission building sangat relevan dengan visi jangka panjang Kota Samarinda. Seperti yang telah dirumuskan dalam rencana jangka panjang Kota Samarinda, salah satu prioritas utama pembangunan adalah menciptakan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Pembangunan rendah emisi menjadi bagian penting dalam mencapai target perpanjang rencana pembangunan jangka panjang Kota Samarinda, terutama dalam sektor infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan. Kami meyakini juga bahwa tanpa upaya pengurangan emisi dan pengelolaan energi yang baik, upaya pembangunan jangka panjang ini tidak akan menjadi optimal. Oleh karena itu, FGD pada pagi hari ini menjadi salah satu langkah strategis guna mendukung dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan terkait bangunan hijau dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Bangunan hijau dan bangunan cerdas berkontribusi langsung kepada pengurangan emisi karbon sejalan dengan sustainable development goal yang ingin kita capai. Kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efisien energi dan ramah lingkungan. Adapun komitmen pengembangan bangunan rendah karbon Bisa ditampilkan. Samarinda komitmen perlu dalam pengembangan bangunan rendah karbon sebagai bagian dari optimalisasi upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam regulasi yang telah diterbitkan, yaitu Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 55 Tahun 2021 tentang efisiensi penggunaan energi listrik dan air pada bangunan gedung. Dalam proses perumusan pemerintah Kota Samarinda, mendapatkan dukungan dari Global Building Performance Network atau GBPN, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada peningkatan kinerja pembangunan di seluruh dunia. Hubungan GBPN ini sangat membantu dalam memberikan kerangka teknis dan pengetahuan global terkait bangunan rendah karbon dan emisi yang kami sesuaikan dengan kondisi lokal Kota Samarinda. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai target penghematan minimal 20% penggunaan listrik dan 10% penggunaan air, baik untuk bangunan baru maupun yang sudah ada atau existing. Langkah ini tidak hanya menciptakan dampak positif terhadap lingkungan, tapi juga mendukung pencapaian target nasional determined contribution atau emisi Indonesia dalam
mitigasi perubahan iklim. Menurut GWPN, implementasi strategi bangunan rendah karbon dapat mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 50% dari sektor bangunan pada tahun 2030 jika diterapkan secara global. Dukungan organisasi ini memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan standar internasional. Ada pun regulasi pendukung untuk kegiatan mendukung kegiatan ini, yaitu kami juga mengacu pada regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan PP Nomor 76 Tahun 2009 tentang konservasi energi. Selain itu ada juga Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 yang mengacu penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang penghematan tenaga listrik. Samarinda memastikan kebijakan lokal kami selaras dengan regulasi ini. Regulasi nasional yang mendukung penerapan efisiensi energi pada sektor bangunan memberikan landasan kuat untuk implementasi di tingkat daerah termasuk Kota Samarinda. Mana implementasi dari peraturan wali kota yang disebutkan di depan tadi nomor 5 tahun 2021, peraturan wali kota Samarinda nomor 55 tahun 2021 tentang efisiensi penggunaan energi listrik dan air pada bangunan gedung merupakan salah satu langkah progresif yang kami ambil untuk mendorong efisiensi energi di bangunan gedung, baik yang baru maupun yang sudah ada. Peraturan ini menjadi yang pertama di luar Pulau Jawa yang secara khusus mengatur efisiensi energi dan air dalam sektor bangunan dan telah diimplementasikan dalam proses perizinan bangunan gedung. Yang menarik pada rapat kerja wilayah komisariat 5 Apeksi Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, para wali kota dari berbagai daerah di Indonesia melihat regulasi ini sebagai salah satu praktek yang baik yang dapat diadopsi di daerah mereka masing-masing. Hal ini merupakan dan menegaskan juga bahwa Samarinda tidak hanya berkontribusi pada pembangunan rendah karbon di tingkat lokal, tapi juga memberikan inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia untuk mengikuti jejak ini. Dalam proses perizinan bangunan gedung Samarinda, kami sudah mensyaratkan agar setiap perencanaan bangunan mematuhi panduan teknis yang diterapkan dalam perwali ini, termasuk penerapan teknologi hemat energi dan pengelolaan sumber daya air. Dengan 9 bab dan 18 pasal peraturan nomor 5 tahun 2021 perwali tersebut memberikan kerangka hukum untuk mencapai target penghematan minimal 20% untuk listrik dan 10% untuk air pada bangunan yang berlaku baik untuk bangunan baru maupun bangunan yang sudah ada melalui penerapan persyaratan teknis bangunan dengan tidak memiliki syarat minimal luasan bangunan. Berdasarkan evaluasi penerapan efisiensi energi pada bangunan berpotensi menghemat 15-25% biaya operasional, terutama pada bangunan berskala besar. Secara umum, Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021 mengatur bahwa bangunan gedung yang diwajibkan atau mandatori adalah untuk memenuhi persyaratan bangunan adalah bangunan besar dengan luasan 50 atau 5.000 dekan sesuai kelas dan tipe bangunan. Sedangkan semua bangunan dengan luasan kurang dari 5.000 dekan masuk kategori disarankan atau recommended untuk memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau. Karakteristik pengaturan tersebut yang menjadikan perwali Kota Samarinda nomor 55 tahun 2021 yaitu dengan mendorong
penerapan bangunan hijau pada bangunan dengan luasan yang lebih rendah. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2001 tentang efisiensi penggunaan energi listrik dan efisiensi penggunaan air pada bangunan gedung diimplementasikan pada kegiatan proses perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG, baik sektor swasta maupun milik pemerintah, di mana dalam setiap proses perencanaan bangunan gedung dipersyaratkan minimal menggunakan panduan teknis dari peraturan wali kota ini. Dalam setiap proses perencanaan bangunan di Kota Samarinda, penggunaan teknis dan peraturan wali kota ini telah dipersyaratkan mencakup menggunakan teknologi hemat energi dan pengelolaan sumber daya air. Dengan adanya pedoman teknis ini, kami berharap percepatan implementasi kebijakan nasional bisa terwujud termasuk dalam program Zero Emission Building. Inilah pedoman teknis yang berlaku bagi kami Kota Samarinda pada garis besar. Kemudian dalam contoh pengelolaan sumber daya air dan dampak implementasi, salah satu dampak dari implementasi peraturan wali kota nomor 55 tahun 2001 adalah pengelolaan air hujan untuk mengefisiensikan penggunaan air di gedung-gedung. Kami mendorong penggunaan peralatan saniter yang hemat energi dan mengurangi penggunaan alat pendingin ruangan secara berlebihan. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien atau efisien untuk energi. Menurut laporan internasional pengelolaan air dan hujan dan optimalisasi teknologi air bersih dapat mengurangi konsumsi air hingga 40% pada bangunan gedung. Demikian yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Kami tentang upaya Kota Samarinda dalam penyelenggaraan bangunan gedung atau bangunan hijau dan implementasi Zero Emission Building. Kami sangat percaya bahwa langkah-langkah ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tidak hanya di Samarinda, tetapi juga secara nasional. Sebagai kota yang berinovasi, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bekerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan bangunan hijau dan penerapan Zero Emission Building. Kami sangat terbuka untuk adanya proyek kegiatan lanjutan, baik berupa kolaborasi penelitian, implementasi teknologi, maupun program-program latihan yang mendukung terciptanya gedung rendah emisi di kota Samarinda. Demikian bisa menjadi langkah awal dari sinergi yang lebih besar dalam mewujudkan pembangunan yang lebih hijau, efisien dan ramah lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.